Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Anak-anakku kelas 6 yang Pak Guru banggakan, kita bertemu kembali dalam pelajaran fikih. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kabar kalian sehat walafiat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang hebat, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pengertian jual beli. Ada yang masih ingat tentang pengertian jual beli? Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang anak-anakku yang soleh-solehah. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas dan belajar bareng tentang hukum jual beli. Nah, kira-kira hukum dari jual beli itu apa? Apakah mubah? Apakah sunnah? Apakah wajib atau haram? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan belajar bareng tentang hukum jual beli. Kira-kira hukum jual beli apa saja? Ya, nanti kita belajar bersama-sama. Anak-anakku, sebelumnya tujuan pembelajaran kali ini agar siswa dapat memahami hukum jual beli, agar kalian nanti setelah mempelajari tentang hukum jual beli dapat memahaminya. Hukum jual beli. Hukum jual beli pada dasarnya ialah halal atau boleh. Artinya, setiap orang Islam dalam mencari nafkahnya boleh dengan cara jual beli. Jadi hukum asal, dasarnya, hukum asalnya, hukum jual beli itu halal atau boleh. Boleh, kalian mau jual apa, mau beli apa, itu boleh. Itu hukum asalnya. Nah, hukum jual beli ini yang asalnya boleh bisa berubah menjadi wajib apabila dalam mempertahankan hidup ini hanya satu-satunya, yaitu jual beli yang mungkin dapat dilaksanakan oleh sesama. Misalkan kalian untuk makan, kalian itu butuh beras, ya. Salah satunya untuk bisa mempertahankan hidup yaitu kalian harus membeli beras. Maka jual belinya itu bisa menjadi hukumnya bisa menjadi wajib. Kalian harus harus melakukan jual beli. Nanti selain boleh, wajib, juga ada yang lain. Jadi kita lanjutkan ya. Siap? Siap. Anak-anakku yang hebat, anak-anakku kelas 6 yang soleh-solehah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Rifa'at bin Rafi'in anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila
Ayyul kasbi atyabu? Qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Rawahu Al-Bazzaru was-Sahahul Hakim. Artinya dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang mata pencaharian, apakah yang paling baik? Beliau Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takulu amwalakum bainakum bil batil. Ya ayyuhalladzina amanu la takulu amwalakum bainakum bil batil illa takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Anak-anak, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa untuk memperoleh rizki tidak boleh dengan cara yang batil, yaitu yang bertentangan dengan hukum Islam. Ini apa Pak? Nah itu tadi di sini ada menipu, korupsi, merampok, dan lain sebagainya. Dan jual beli harus didasari saling rela merelakan, ikhlas, ridho birridho. Tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Di dalam jual beli ya harus ridho, ikhlas, tidak ada paksaan. Kamu harus menjual, kamu harus membeli, ini dibeli. Biasanya kan ada penjual atau pembeli yang memaksa seperti itu. Tidak boleh menipu. Ini bagus, ternyata tidak boleh berbohong dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Kepentingan umum apa Pak? Ya misalkan kamu membeli bom, beli bom kan merugikan kepentingan, membeli alat-alat yang berbahaya. Adapun dasar dari hadis Abi Sa'id an Abi Sa'id anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala at-tajirus saduq al-amin ma'an nabiyyin wa siddiqin wasyuhada. An Abi Sa'id anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyina wasiddiqina wasyuhada. Dari Abi Sa'id dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pedagang yang jujur dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, siddiqin dan syuhada. Jadi jika kita menjadi seorang pedagang yang jujur, di akhirat insya Allah akan bersama dengan Nabi pada para siddiqin dan syuhada. Dari hadis yang dikemuat di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, syuhada dan siddiqin. Semoga kita kelak ketika menjadi seorang pedagang
dan di akhirat nanti kita akan bersama-sama dengan para nabi, syuhada dan siddiqin, dengan syarat kita menjadi seorang pedagang yang jujur, yang amanah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang hebat masih semangat, anak-anakku yang hebat masih semangat. Oke, kita lanjut ya. Hukum jual beli. Nah, ini sudah mulai pada yang terakhir pada pembahasannya, yaitu hukum jual beli. Hukum jual beli itu ada 4. Yang pertama mubah, boleh, merupakan hukum asal jual beli. Merupakan hukum asal jual beli seperti yang Pak Guru terangkan tadi. Tapi hukum asal dari jual beli adalah mubah, mau beli mau tidak, mau beli mau tidak terserah. Yang kedua wajib. Hukum jual beli yang dari awalnya mubah bisa berubah menjadi wajib apabila menjual merupakan keharusan. Misalnya menjual barang untuk membayar hutang. Nah, misalkan kalian punya hutang, sudah janji, ya, jadi kalian wajib menjual barang apa yang untuk membayar hutang. Atau kalian wajib membeli, misalkan itu ada orang yang keselak harus minum, tidak ada minum, maka adanya yang itu menjual, ya kalian wajib untuk membeli minuman atau membeli makanan yang mana ketika tidak makan bisa membahayakan tubuh, maka kita wajib untuk melakukan jual beli. Yang selanjutnya sunnah, misalnya menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yang dijual. Menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yang dijual. Ada yang di sepeda, ada menjual sepeda, ada orang yang untuk anaknya untuk sekolah. Nah, itu di samping kita mendapat keuntungan, kita mendapat pahala kesunahan. Ya wis, sepedanya dijual ke bapak itu, ke orang itu saja, untuk anaknya. Tuh, karena anak itu membutuhkan. Itu di samping mendapatkan keuntungan di dalam jual beli, juga mendapat pahala kesunahan. Yang keempat, hukum jual beli bisa berubah menjadi haram. Misalnya menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan, menjual barang untuk maksiat, jual beli untuk menyakiti seseorang, jual beli untuk merusak harga pasar, dan jual beli dengan tujuan merusak ketentraman masyarakat. Nah, contoh yang sekarang misalkan ada kelangkaan barang, kelangkaan bensin, kelangkaan minyak, kelangkaan gas, kelangkaan barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi kalian menimbunnya, membeli dengan tujuan untuk menimbunnya, maka jual belinya itu bisa menjadi haram. Atau jual beli senjata tajam yang bertujuan untuk menyakiti orang lain atau untuk berbuat maksiat, itu dikategorikan hukum jual belinya menjadi bagaimana, nak? Sudah paham? Jadi hukum jual beli ada berapa? Ada 4, yaitu mubah, wajib, sunnah, dan haram. Ya. Semoga kalian bisa mengerti dan paham. Amin. Rabbal alamin. Insya Allah aku bisa. Carilah kebutuhan hidupmu dengan cara yang mulia dan terpuji.
halal zatnya dan cara perolehannya. Nah, ini juga berhubungan dengan materi yang dulu ya, tentang makanan dan minuman yang halal dan haram ya. Dalam memenuhi kebutuhan itu baru dengan cara yang mulia dan terpuji, dengan jual beli yang jujur, yang amanah. Demikian anak-anak pertemuan pada kali ini, semoga kalian paham dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang barokah fid dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekali lagi Pak Guru ulangi, hukum jual beli itu ada 4, yaitu mubah, wajib, sunnah, dan haram ya. Kalian kemarin sudah mempelajari tentang pengertiannya jual beli itu apa, tukar-menukar barang dengan alat pembayaran yang sah. Setelah itu mengetahui tentang hukum jual beli. Semoga bermanfaat ya. Yang terakhir ini ada ini ada soal, nanti kalian bisa ditulis, nanti videonya di pause dulu, diberhentikan dulu, nanti ditulis, nanti dikerjakan. Nanti bisa bertanya kepada orang tua, kakaknya, saudaranya, ataupun temannya ya. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Tentukan hukum jual beli pada kasus berikut ini. Ada sebuah kasus apa Pak? Amir menjual daun salam untuk obat asam urat. Jika terlambat akan semakin parah. Jika terlambat bisa-bisa bisa sakitnya semakin parah. Maka hukumnya bagaimana? Apakah ubah? Apakah wajib? Apakah sunnah? Apakah haram? Yang kedua, buatkan contoh akad jual beli kaos kaki antara penjual dan pembeli ya. Akadnya beli-beli, jual-jual. Yang penjual dijual kaos kaki 5 ribuan. Pembelinya, ya saya beli kaos kaki 1, misalkan seperti itu. Itu namanya akad jual beli ijab kabul. Ahmad menjual pisau dengan berbagai peruntukan, kualitasnya sangat baik, bahkan sudah terkenal sampai luar negeri. Suatu saat pisaunya disalahgunakan. Apakah perbuatan Ahmad ia dihukum? Ayo. Ahmad itu ahli besi, pandai besi. Dia sangat ahli, sangat terkenal dalam membuat pisau. Tetapi ternyata pada suatu ketika pisau itu digunakan untuk perbuatan jahat. Kira-kira Ahmad itu dihukum atau tidak? Ya, dihukum apa tidak? Yang melakukan bukan Ahmad, orang lain. Kira-kira dihukum apa tidak? Yang keempat, Rini selalu membeli anak kambing yang ada di perut induk. Ia memainkan prediksi yang kuat untuk mendapatkan laba yang tinggi. Bagaimana pendapatmu tentang Rini? Cantum alasannya. Ya, Rini ini seorang pakul pedus, pakul kambing. Jadi sangat hafal dalam bermain tentang kambing. Hari ini membeli anak kambing ada di perut induknya. Gue anaknya yang ada dalam perut ibunya saya beli 100 misalnya. Hari ini tahu nanti kalau ini bisa sampai 1 juta. Kira-kira jual beli seperti itu, pendapatmu tentang Rini itu sifatnya itu bagaimana? Boleh apa tidak boleh? Halal atau haram? Dan cantumkan alasannya. Yang kelima, Arman membeli roti tujuannya adalah untuk membantu temannya.
bukan semata-mata hanya muli roti, bukan semata-mata muli roti. Ceritane Arman duwe kanca-kancane lapar, belum salah apa masih masih akhirnya dia beli roti. Mau kancane, bagaimana pendapatmu? Nah, ya, nanti silakan dikerjakan, nanti bisa dibaca lagi materinya juga atau dilihat lagi videonya. Semoga pertemuan kali ini membawa keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.